Halo teman-teman, beberapa hari yang lalu ada yang DM saya di Instagram meminta saya untuk membahas materi ini. Materi tentang bagaimana cara membuat konten agar kontennya produktif. Saya Uji Muharji, saya akan menjelaskan materi ini secara singkat, secara sederhana, dengan bahasa yang gampang dimengerti, agar teman-teman jadi ngerti. Tuh, jadi ngerti kan? Materi ini cukup relate dengan beberapa perilaku pengguna sosial media saat ini, baik itu sebagai pengelola bisnis ataupun sebagai pengelola akun sosial media, yang mana mereka lebih dominan mengkomunikasikan bisnisnya atau produknya melalui sosial media. Untuk itu, teman-teman harus memahami beberapa aspek yang akan saya sampaikan terkait bagaimana cara memahami atau membuat sebuah konten yang menarik dan membuat sebuah konten yang bisa menghasilkan sales. Basic dari segala basic di dalam industri digital atau di dalam dunia perkontenan, mau tidak mau teman-teman harus kreatif, karena konten dibangun berdasarkan kreativitas. Ini poin yang pertama. Ketika teman-teman tidak kreatif, maka saya katakan bahwa konten teman-teman yang teman-teman komunikasikan tidak akan mampu membuat engagement atau tidak akan mampu membuat audiens tertarik untuk melihat konten teman-teman semua. Nah, faktor apa lagi selain kreativitas? Selanjutnya adalah teman-teman memang harus benar-benar mengerti siapa audiens teman-teman semua. Sehingga ketika teman-teman membuat sebuah konten, teman-teman harus menyesuaikan dengan audiensnya teman-teman semua. Misalkan audiensnya teman-teman itu usia 18 sampai 24 tahun, tentunya kontennya akan berbeda dengan audiens yang 24 sampai 35 tahun. Maka dari itu, teman-teman benar-benar harus memahami siapa audiensnya teman-teman semua, baik itu secara demografi, ataupun kemudian secara interest dan behavior, ataupun kemudian secara eksistensi. Eksistensi ini berpengaruh kemana teman-teman nantinya akan mendistribusikan konten itu, platform mana yang cocok. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa lihat video saya yang ini. Di sini membahas secara detail tentang bagaimana caranya mengelompokkan audiens atau mengelompokkan market, dan bagaimana cara mengenali mereka satu persatu. Yang ketiga adalah faktor yang paling penting di dalam kita membuat sebuah konten, yang mana kita ketahui bahwa sosial media merupakan platform komunikasi, yang mana di sana tujuannya adalah membuat atau melebarkan networking, ataupun kemudian membuat teman-teman saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Setidaknya ada 3 aspek yang perlu teman-teman pahami dan wajib ada di dalam konten teman-teman semua. Aspek yang pertama adalah aspek problem dan aspek behavior. Kenapa aspek problem dan aspek behavior ini perlu untuk kita analisa? Alasannya adalah ketika konten teman-teman memberikan sebuah aspek problem, dalam artian problem itu adalah problem yang biasanya dialami oleh banyak orang, maka tentunya audiens akan lebih tertarik untuk melihat karena konten tersebut relate dengan keseharian mereka. Saya kasih contoh, misalkan seandainya kita menerapkan aspek problem dan aspek behavior ini di produk UMKM. Katakan misalkan produk UMKM-nya adalah madu jahe. Kemudian bagaimana menarasikan produk madu jahe ke dalam sebuah konten yang di dalamnya memuat aspek problem dan behavior. Teman-teman bisa memulai dengan narasi seperti ini, misalkan Anda pusing dan mual-mual pada saat kerja akibat begadang semalaman. Dari contoh ini dapat kita tarik kesimpulan, pusing dan mual-mual akibat begadang semalaman itu merupakan sebuah problem. Nah, kebiasaannya, behaviornya adalah bekerja di pagi hari, sehingga umumnya orang-orang akan merasakan keadaan yang sama. Orang-orang pasti tentunya akan mengalami perihal yang sama, pernah bergadang semalaman, kemudian besoknya pada saat bekerja kepala pusing dan juga mual-mual. Aspek yang kedua setelah problem dan behavior, teman-teman juga harus memunculkan aspek problem solving. Problem solvingnya adalah produk dari teman-teman semua. Kalau tadi kita ambil contoh di madu jahe, mual-mual dan pusing pada saat kerja itu adalah problem, kemudian bekerja di pagi hari adalah kebiasaannya, maka solusinya adalah produk madu jahenya teman-teman. Dengan konsumsi produk madu jahe ini, maka dapat menetralisir mual dan pusing pada saat bekerja di pagi hari. Nah, itulah yang kita sebut sebagai narasi kedua, yaitu narasi problem solving. Nah, selanjutnya barulah kemudian teman-teman jumping ke aspek yang ketiga, yaitu aspek fitur. Aspek fitur inilah nanti baru teman-teman menjelaskan tentang detail dari sebuah produk itu. Teman-teman menjelaskan keunggulan atau diferensiasi perbedaan dari madu jahe yang satu dengan madu jahe yang lain.
Kemudian bagaimana pendistribusiannya pada saat kita membuat sebuah konten yang berbasis video. Bisa saja misalkan di detik pertama sampai detik ketiga atau detik keempat, teman-teman memunculkan aspek problem dan aspek behaviornya. Kemudian dilanjutkan di detik kelima sampai detik ke-8, teman-teman memunculkan aspek problem solvingnya. Nah, barulah di detik selanjutnya, teman-teman memunculkan aspek fiturnya. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa panjang konten yang akan kita buat? Idealnya, ketika konten ini ditujukan untuk mengkomunikasikan sebuah bisnis, tidak perlu panjang-panjang, teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat iklan-iklan di TV, itu paling panjang dari 10 detik sampai 20 detik. Apa alasannya? Alasannya adalah mayoritas audiens kita di sosial media atau audiens kita di digital itu memiliki otoritas yang penuh, teman-teman. Sehingga dengan otoritas mereka yang penuh tadi, mereka bisa skip kapan saja. Untuk itu, waktu tinjau mereka yang sedikit tentunya perlu kita manfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran. Maka dari itu, penting kiranya kita memperhatikan durasi dari konten yang kita buat tadi. Selanjutnya adalah ketika teman-teman biasa menggunakan iklan melalui akun Instagram atau TikTok. Yang perlu teman-teman ketahui adalah TikTok dan Instagram tidak mensupport iklan-iklan yang terlalu panjang atau tidak mensupport video-video yang terlalu panjang untuk diiklankan. Makanya idealnya adalah membuat sebuah konten berbasis video antara 10 sampai 30 detik. Setelah selesai dengan aspek communication tadi, ada satu hal lagi yang penting untuk teman-teman lakukan, yaitu teman-teman harus memberikan sebuah call to action. Apa itu call to action? Call to action umumnya orang memahami sebagai kata-kata ajakan. Ayo beli sekarang, buruan nanti kehabisan, hanya hari ini, besok udah nggak lagi. Nah, saya katakan bahwa ini bukan call to action. Kenapa? Karena kata-kata ini merupakan kata-kata yang sudah tidak lagi berpengaruh ketika teman-teman menggunakan. Teman-teman bisa cek, banyak yang menggunakan kata-kata buruan beli sekarang, ayo beli sekarang. Itu sebenarnya untuk di saat sekarang ini sudah sangat tidak relate. Maka dari itu, teman-teman harus menggunakan sebuah redaksi yang kira-kira itu menyentuh ranah emosi. Ya, teman-teman harus menggunakan redaksi yang kira-kira itu berkenaan dengan perasaan dari audiens kita. Saya kasih contoh, ketika teman-teman kemudian pernah nonton iklan shampoo, kita pernah dengar tagline pakai hitam siapa takut. Nah, secara umum bahwa orang-orang sering menggunakan pakaian hitam, tetapi problemnya mereka takut dengan ketombe. Maka dari itu keluarlah produk itu yang kemudian mengatasi rasa ketakutan customernya tadi, rasa ketakutan dari audiensnya. Sehingga kalau mau pede pakai baju hitam, maka pakailah produk shampoo ini. Nah, lakukan call to action seperti itu. Nah, misalkan di produk madu jahe tadi, teman-teman juga bisa melakukan call to action misalkan seperti ini. Begadang semalaman, kerja tetap nyaman. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, jadi di akhir-akhir video selipkan kata-kata seperti itu. Jadi produk madu jahe tadi itu problemnya dan kemudian behaviornya muncul di detik pertama sampai detik keempat. Kemudian yang kedua itu problem solvingnya muncul di detik kelima dan detik sampai detik ke-8 misalkan. Kemudian fiturnya muncul di detik selanjutnya. Nah, yang paling akhir teman-teman kasih call to action. Begadang semalaman, kerja tetap nyaman. Nah, itulah yang kita sebut sebagai struktur communication yang kemudian kita tambah dengan call to action. Meskipun kita memahami seluruh dari aspek komunikasinya, meskipun kita memahami cara membuat call to actionnya, tetapi ini saja tidak cukup, teman-teman. Teman-teman perlu mengetahui tentang kriteria konten atau tema konten seperti apa yang cocok dengan audiens kita. Lagi-lagi saya katakan harus menyesuaikan dengan audiens. Ketika misalkan audiensnya usia 18 sampai 25 tahun, tentu kontennya berbeda. Temanya berbeda dengan konten yang audiensnya 25 sampai 30 tahun. Setidaknya ada 4 tema konten yang bisa teman-teman pakai. Tema konten yang pertama adalah konten yang bersifat entertainment atau yang bersifat hiburan. Kalau teman-teman lihat di TV, biasanya iklan-iklan di TV itu konsepnya kebanyakan mengambil tema hiburan. Nah, sehingga iklan itu lebih menarik untuk dilihat, kemudian lebih membuat audiens untuk bertahan lebih lama untuk melihat konten tersebut. Maka dari itu, konten yang bersifat entertain biasanya diisi dengan konten-konten video, konten-konten komik, atau konten-konten film, misalkan film-film pendek, atau kemudian yang sejenisnya. Nah, ini konten yang paling banyak digunakan oleh para konten kreator. Kemudian yang kedua adalah konten education. Nah, konten education ini isinya apa?
Biasanya konten education itu berisi tutorial, kemudian juga infografik misalkan, dan yang paling sering adalah tips and trick. Nah, ini konten education. Nah, kemudian bagaimana cara mendistribusikan konten education? Karena kalau kita menggunakan video, tentunya akan panjang informasi yang kita sampaikan. Teman-teman bisa pilih format yang lain. Misalkan teman-teman tetap menggunakan Instagram, tetapi formatnya adalah carousel. Atau teman-teman bisa menggunakan infografik misalkan. Nah, inilah yang disebut sebagai content education. Kemudian yang ketiga adalah content inspiring. Kalau teman-teman biasa melihat orang-orang menggunakan KOL atau influencer atau kemudian public figure yang melakukan product review, nah itulah yang kita sebut sebagai konten-konten inspiring. Berharap dapat inspirasi dari tokoh publik itu atau dari si influencer itu, atau setidaknya kita punya pandangan atau kita punya referensi dengan setelah kita menonton kontennya si KOL tadi atau kontennya si public figure yang tadi. Yang keempat adalah konten-konten convising. Konten-konten convising adalah konten-konten yang bersifat hard selling. Maka banyak kita lihat perusahaan-perusahaan yang posting template-template promo, kemudian template-template harga yang benar-benar hard selling di situ. Kalau saya sebenarnya menganggap bahwa konten convising sebenarnya sudah kurang relate dengan perilaku audiens kita yang sekarang. Karena tadi saya katakan bahwa audiens kita memiliki kapasitas dan otoritas yang lebih di dalam merespon sebuah konten atau sebuah iklan. Mereka bisa skip kapan saja mereka mau. Maka dari itu, kita perlu membuat sebuah konten yang membuat mereka bertahan untuk terus menonton atau untuk terus melihat konten itu dalam jangka waktu yang lama. Satu catatan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa jangan sampai teman-teman mengalami salah distribusi channel. Misalkan seperti ini, kontennya teman-teman adalah konten-konten education, tetapi kemudian teman-teman postingnya di TikTok yang mana audiensnya teman-teman itu usia 12 sampai usia 24 tahun. Maka tingkat keberhasilan kontennya sangat tidak relate, karena kebiasaan dari anak-anak usia 18 sampai 24 tahun senangnya dengan konten entertain. Jadi saya katakan jangan sampai teman-teman terjebak di dalam salah distribusi channel. Untuk itu teman-teman harus benar-benar memahami audiens teman-teman siapa secara demografik, kemudian secara interest dan behavior, dan juga secara eksistensinya. Inilah tahapan-tahapan yang bisa teman-teman lakukan di dalam membuat sebuah konten. Saya yakin ketika teman-teman sudah berhasil menerapkan semua aspek ini di dalam konten teman-teman, konten teman-teman tentunya akan menjadi konten yang berbeda. Konten teman-teman pasti akan menjadi lebih menarik dan pastinya akan lebih banyak dilirik oleh para audiensnya teman-teman semua. Tuh, jadi ngerti kan?